Menyelenggarakan seri ke-6 dari Kata Kreatif. Ini adalah program penguatan ekosistem pelaku UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan mendapat sambutan yang sangat antusias. Produk-produknya memiliki kualitas dan saya sangat meyakini bahwa ini adalah sebuah potensi yang harus kita kembangkan dalam menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Selain itu, ini adalah bentuk kegiatan pemerintah yang membantu masyarakat yang sangat dibutuhkan, mulai dari pemasaran, pelatihan, sampai terhadap pembiayaan. Ini harapan kita dengan kehadiran program Kata Kreatif di Kota Tangerang hari ini. Kita mendorong Kota Tangerang untuk segera memasuki proses uji petik agar dua subsektor unggulan di sini, kuliner dan fashion, bisa semakin dikembangkan ke depan. Kalau tadi wawancara dengan para peserta, kendalanya apa kebanyakan? Mulai dari pemasaran sampai ke sertifikasi, juga ada kendala perizinan, dan ini akan kita fasilitasi karena sudah ada peran pemerintah dalam mendampingi para pelaku UMKM usaha kecil ini. Jadi kendala-kendala ini akan juga bersama dengan Gcraft, pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah pusat melalui OSS ya, kita juga akan fasilitasi termasuk juga pembiayaannya. Kedepannya target ada berapa kota lagi akan? Kita total tahun ini 35 ya. Ini yang ke-6. Jadi kita akan ada di 29 kota dan kabupaten lainnya. Jadi kami sangat semangat dalam beberapa bulan ke depan kita akan roadshow ke kabupaten kota lainnya. Komitmennya pemerintah kota gimana Pak? Komitmen pemerintah kota ya memang, tapi jangan dilihat hanya karena ketidakhadiran wali kota atau pimpinan daerahnya. Tapi dengan Pak Kabitnya di sini, saya ingin mendorong bahwa kita jangan lihat komitmen itu dari peserta kehadirannya, tapi justru dari tindak lanjutnya. Nanti tindak lanjutnya Pak Haryanto, tolong proses uji petiknya ini Pak Kabit, Pak Adrial disampaikan kepada pimpinan untuk segera dimulai prosesnya. Pak, udah pernah nyobain laksa Tangerang? Sudah, laksa Tangerang salah satu yang paling top markotop. Jadi sangat direkomend buat teman-teman mencoba kuliner di Kota Tangerang. Oke. Pak, topik lain ya? Ya, silakan. Ya? Oke. Untuk KTT ASEAN sendiri Pak, ini persiapan seperti apa? KTT ASEAN tinggal beberapa hari ke depan. Dapat kami sampaikan bahwa persiapannya sudah memasuki tahap akhir. Semua hotel-hotel, fasilitas pariwisata, akomodasi, transportasi dalam kondisi siap siaga, dan kita mohon doanya dan dukungan dari semua pihak agar KTT ASEAN ini berlangsung lancar, sekaligus juga mempromosikan Labuan Bajo yang secara totalitas kita tingkatkan sebagai destinasi super prioritas. Untuk akomodasi delegasi nggak ada? Akomodasi delegasi peserta semuanya aman. Untuk pendukung maupun kelengkapan kita siapkan juga hotel apung seperti kapal dari Pelni dan juga live on board. Beberapa pinisi-pinisi kita siapkan. Oke, satu lagi terkait KTT ASEAN, Mas Menteri, apa ada program dari Kemenparekraf untuk memasarkan Labuan Bajo khususnya? Kita totalitas mengembangkan Labuan Bajo, arahan dari Presiden, pokoknya Labuan Bajo harus menjadi destinasi yang unggulan di kawasan, termasuk juga akan membuka penerbangan langsung. Salah satunya yang kemarin kita gagas di Korea, penerbangan langsung atau melalui transit dari Korea, dari Australia, dan juga dari Malaysia dan Singapura. Ini akan kita kembangkan, dan juga ada minat dari Vietnam untuk penerbangan langsung ke Labuan Bajo. Kita targetnya 1,1 juta wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, tapi dalam konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi aspek konservasinya juga kita jaga. Terima kasih. Mas Menteri, belum. Silakan. Ini sih lain nih Mas Menteri. Silakan. Soal politik Mas Menteri. Ini kan apa ya, banyak banget yang bilang menggadang-gadang Mas Menteri ini akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Tanggapan Mas Menteri seperti itu? Ya,
teman-teman mohon bersabar karena proses politik ini akan memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi para pimpinan partai politik dan gabungan partai-partai politik akan memulai tahapan ini dalam penjajakan dan tentunya akan mengambil keputusannya dalam beberapa bulan ke depan. Saya melihat bahwa proses ini tentunya juga memperkenalkan para calon, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa kontestasi demokrasi kita lakukan dengan penuh keterbukaan. Tugas saya adalah berjuang untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat, mendengar aspirasi dan juga mendorong pemilu yang sejuk, yang teduh dan pemilu yang tidak jor-joran, tidak saling gontok-gontokan, tapi pemilu yang memersatukan dan jati diri bangsa kita, bahwa kita bangsa yang guyup, rukun, bergotong royong ini menyambut kontestasi demokrasi dalam konsep bertanding untuk bersanding, berkompetisi untuk berkolaborasi. Jadi jangan sampai nanti WhatsApp group ada yang ditendang keluar atau ada yang meninggalkan WhatsApp group hanya karena perbedaan pilihan. Jangan sampai juga di dalam masyarakat sendiri perbedaan pilihan itu justru memicu perpecahan. Tapi mari kita sambut gagasan-gagasan yang dimiliki anak-anak terbaik, putra-putri terbaik bangsa ini untuk menjadi bekal kita memasuki Indonesia maju. Banyak capaian pemerintah seperti pengendalian inflasi itu perlu kita terus jaga. Kebangkitan ekonomi, kemarin pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi 5,03%. Itu perlu dijaga juga dan ini kita harus satukan langkah kita, jangan mengubah arah dari pembangunan kita yang sudah tepat ini. Ini butuh pemikiran yang sangat berkomitmen dari semua pihak untuk kontestasi demokrasi yang tentunya berkemajuan dan kontestasi demokrasi ini yang menghadirkan persatuan. Oke, Mas Andi kan sudah masuk dalam P3. Tapi ada calon lain ini menurut pengamat politik yang menyebut P3 ini masih memperhatikan calon salah satunya Erick Thohir. Nah, tanggapan ini seperti apa? Per hari ini saya belum bergabung secara resmi ke partai manapun, tapi tentunya sah saja bahwa nama-nama lain itu dipertimbangkan dan kita harus menyambut dan membuka peluang agar nama-nama lain itu juga memberikan satu tambahan gagasan kepada masyarakat apa yang akan diusung pada Pilpres ke depan sebagai pertimbangan dari pimpinan partai politik dan anggota masyarakat ini akan meningkatkan pengetahuan terhadap para calon yang akan dipilih menjadi pimpinan-pimpinan bangsa ke depan. Terus secepatnya Pak akan ada deklarasi untuk bergabung dengan satu partai? Ya, harus ada tahap-tahap dan tentunya setiap partai memiliki ketentuan ya harus kita ikuti dengan. Saya memiliki kepercayaan bahwa partai politik itu adalah wahana kaderisasi bangsa. Jadi pada saat yang nanti tepat akan diumumkan, teman-teman mohon bersabar. Oke, Mas Menteri, izin satu lagi pertanyaan ini yang menjadi banyak banget pertanyaan untuk banyak orang. Sebenarnya Khotbah itu akan dikonser di Indonesia apakah tidak? Beberapa hari ke depan ini akan sangat menentukan. Mohon dukungan dari semua pihak, mohon bersabar, jangan sampai kita mengambil beberapa kesimpulan, tapi tanggapan daripada pemerintah sendiri sangat positif terhadap kemungkinan ajang konser ini akan dilakukan di sini di akhir tahun, tapi kepastiannya dalam beberapa hari ke depan ini akan semakin terlihat. Tapi kalau boleh dibilang nih seperti cuaca hari ini semakin terang. Oh, baik, berarti penegasan ada kemungkinan besar berarti benar akan konser. Ya, tapi teman-teman sabar saja, pengumuman resmi dan media nanti akan diundang untuk jika ada perkembangan yang konkret yang bisa kita sampaikan.